dihina, beban, di depan umum oleh suami dan mertua. Aku tersenyum di balik air mata, menyimpan rahasia besar. 1 hari kemudian, mereka syok saat kenyataan terungkap. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Arini menatap cermin di kamar tidur dengan pandangan hampa. Pagi itu, suara gaduh dari ruang tamu terdengar jelas. Suara Rian membentak Ibu Mayang, lalu disusul nada tinggi yang menusuk hati Arini. Napasnya tercekat, tapi ia berusaha tetap tenang. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menelan rasa sakit itu, sambil bersiap menghadapi hari yang panjang. Di ruang tamu, Rian berdiri dengan tangan terlipat, menatap Arini penuh ejekan. "Kenapa kau selalu lambat, Arini? Kau ini benar-benar beban," katanya, nada suaranya menusuk. Arini menunduk sejenak, menahan amarah yang ingin meledak. Aku baru saja menyiapkan sarapan," jawabnya lembut, tapi nadanya terasa tipis di hadapan ketegangan yang memuncak. Ibu Mayang duduk di sofa dengan tatapan tajam. "Lihat, Rian, menantu kita ini sungguh beban. Kau benar-benar salah pilih," katanya, suaranya dingin dan menusuk hati. Arini menahan air mata, pandangannya tetap tertuju pada lantai. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang terus mengiris hatinya. Setiap hari terasa sama. Dihina, diabaikan, seolah keberadaannya hanyalah beban bagi orang-orang yang seharusnya mencintainya. Rian melangkah maju, menunjuk-nunjuk Arini. "Ibu benar. Kau pikir bisa mengurus rumah ini sendirian? Kau bahkan tidak tahu apa artinya tanggung jawab. Beban." Arini menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Ia tahu membalas hanya akan memperburuk keadaan. Tapi di dalam hati, muncul tekad kecil. Suatu hari nanti, mereka akan menyadari siapa dia sebenarnya. Hari itu, Arini tetap melakukan rutinitasnya. Dia menyiapkan sarapan, membereskan rumah, sambil mendengar komentar pedas yang terus-menerus meluncur dari Rian dan Ibu Mayang. Setiap kata yang dilontarkan mereka terasa melemahkan, tapi Arini mencoba mengubah rasa sakit itu menjadi fokus. Ketika Rian keluar rumah untuk bekerja, Ibu Mayang masih menatapnya dengan sinis. "Hati-hati, Arini. Kau tidak akan bertahan lama dengan sikapmu yang lembek itu. Kau ini beban keluarga," ujarnya, nada penuh sindiran. Arini mengangguk pelan, menahan emosi. Setelah pintu tertutup, dia berjalan ke jendela, menatap langit kota yang cerah. Sebuah rasa pahit bercampur dengan tekad muncul di dadanya. Arini tahu, jika dia terus menuruti hinaan mereka, hidupnya akan tetap sama. Tapi jika dia berhenti menghiraukan mereka dan fokus membangun dirinya, suatu saat dia akan menang. Siang itu, Arini membuka laptopnya di ruang kerja kecil yang tersembunyi di rumah. Dia mulai menyusun rencana untuk masa depan. Langkah-langkah yang akan membuatnya mandiri, kuat, dan dihormati. Setiap catatan yang ditulisnya adalah bentuk perlawanan diam-diam terhadap hinaan yang diterimanya setiap hari. Tiba-tiba, Rian kembali lebih cepat dari biasanya. "Kenapa rumah masih berantakan? Kau ini benar-benar beban, Arini," teriaknya sambil menjatuhkan tas kerja ke sofa. Arini menatapnya dengan tenang, napasnya teratur. "Aku sudah melakukan yang bisa aku lakukan hari ini," jawabnya, suara lembut tapi tegas. "Aku tidak bisa mengubah sikapmu atau ibu." Ibu Mayang masuk ke ruang tamu, matanya menatap tajam. "Lihat, kau masih bisa bicara padaku seperti itu? Beban." Arini menghela napas, menunduk sebentar, lalu mengangkat kepala dan menatapnya lurus. "Aku tidak bermaksud tidak sopan. Aku hanya ingin hidupku berjalan tanpa selalu disakiti." Perkataan itu membuat Ibu Mayang terdiam sejenak, tapi ia cepat-cepat menutup mulut dan meninggalkan ruangan. Rian juga pergi ke kamarnya, menutup pintu dengan keras. Arini berdiri di tengah ruang tamu yang kini sunyi, merasakan kelelahan bercampur rasa lega. Hari itu, ia berhasil menahan diri dari ledakan emosi, tetapi dalam hatinya, ada tekad yang semakin kuat. Suatu hari nanti, mereka akan menyadari bahwa hinaan yang diberikan selama ini tidak akan pernah bisa menahan Arini untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Dia kembali ke meja kerjanya, menatap catatan yang sudah disusun.
Setiap kata yang ditulisnya adalah langkah pertama menuju kebebasan. Arini tahu, perjalanan panjang dimulai dari sini, dari rasa sakit, dari hinaan, dan dari keteguhan untuk tidak menyerah. Arini menatap meja makan yang sudah tertata rapi, napasnya sedikit tertahan. Pagi tadi, dia sudah menghadapi hinaan Rian dan Ibu Mayang di rumah, kata-kata mereka masih terngiang di telinganya. Beban, beban. Kini mereka akan menghadiri acara keluarga besar. Makan siang yang selalu menjadi ajang Rian dan ibunya untuk merendahkannya. Dia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Arini, cepat duduk. Jangan sampai telat seperti biasanya. Rian membentak di pintu mobil, nada menusuk. Arini menunduk, membalas dengan anggukan tipis. Dalam hatinya, ia mengingat tekad yang sudah ia bentuk kemarin pagi, tidak membiarkan hinaan mereka merusak fokusnya lagi. Setibanya di rumah kakak Rian, suasana sudah ramai. Keluarga besar sudah berkumpul, bercakap-cakap, tertawa, tapi Arini tidak merasakan kehangatan. Sebaliknya, ia merasa seperti tamu yang tidak diinginkan. Ibu Mayang langsung mendekat begitu Arini turun dari mobil. Lihat ini, Rian. Menantu ini sungguh beban. Kau benar-benar salah pilih, katanya, suaranya menusuk. Arini menelan ludah, menahan kemarahan yang menggelegak. Ia tersenyum tipis, mencoba nada lembut. Maaf, Bu. Saya berusaha secepat mungkin, jawabnya, tapi nada itu terdengar lebih tegas dari biasanya. Rian menepuk pundaknya dengan kasar. Ya ampun, kau benar-benar beban, Arini. Kau pikir bisa diandalkan? Acara makan siang berlangsung, dan setiap komentar Ibu Mayang atau Rian terasa menusuk. Arini, jangan bikin malu. Kau ini beban keluarga. Lihat sepupumu saja yang bisa mengurus segalanya, kata Ibu Mayang sambil menatap tajam. Arini duduk dengan tangan terlipat di pangkuan, menahan rasa sakit yang membakar hati. Ia mengingat tekadnya kemarin, fokus membangun dirinya sendiri. Setiap hinaan terasa seperti bahan bakar yang memperkuat niatnya. Sepupu Rian mencoba mengalihkan suasana dengan obrolan ringan, tapi Ibu Mayang tetap menempel pada kritiknya. Rian, kau harus sabar. Arini memang beban. Kau harus lebih sering mengawasinya, ujarnya, suara tajam menembus ruang makan. Arini menahan napas, mengalihkan pandangan keluar jendela. Setiap kata yang dilontarkan Rian dan Ibu Mayang semakin meneguhkan tekadnya. Ia tidak akan membiarkan hinaan mereka menghancurkan masa depannya. Acara selesai, dan Arini memutuskan berjalan sebentar di halaman rumah, menjauh dari hiruk-pikuk kritikan. Angin sore menyapu wajahnya, dan ia menarik napas panjang. Perasaan sakit masih ada, tapi ada rasa baru, kesadaran bahwa hinaan mereka tidak lagi mengontrol hidupnya. Di perjalanan pulang, Arini menulis beberapa catatan di ponselnya. Ide-ide untuk pekerjaan, proyek kecil yang bisa dikerjakan sendiri, langkah-langkah membangun pondasi kesuksesan. Setiap kata adalah bentuk perlawanan diam terhadap hinaan hari itu. Sampai di rumah, Arini menatap Rian yang masuk ke kamarnya tanpa bicara, dan Ibu Mayang duduk di sofa dengan tatapan menusuk. Arini menelan ludah, mengingat kembali pagi dan siang yang tertekan, lalu tersenyum tipis. Meski mereka belum menyadarinya, sesuatu dalam dirinya sudah berubah. Rasa sakit itu tidak lagi membuatnya runtuh, tapi menjadi pondasi tekad yang semakin kuat. Arini duduk di ruang kerjanya yang nyaman, cahaya sore menembus jendela. Laptopnya terbuka, layar menampilkan laporan perusahaan yang ia miliki, perusahaan yang selama ini menjadi rahasia dari Rian dan Ibu Mayang. Di luar, dunia tampak biasa-biasa saja, tapi di balik tirai itu, Arini memiliki kekuatan finansial yang cukup untuk membuat hidupnya mandiri sepenuhnya. Pikiran Arini sesaat kembali ke hinaan yang selalu ia terima. Kata-kata, beban, yang keluar dari mulut Ibu Mayang dan Rian masih bergema di telinganya. Namun kini, rasa sakit itu bukan lagi untuk melemahkannya. Ia mengubahnya menjadi energi, dorongan untuk memperkuat langkah diam-diamnya. Ia tahu suatu hari nanti, mereka akan menyesal telah meremehkannya. Arini mulai meninjau catatan strategi yang selama ini ia siapkan secara rahasia. Meski Rian mengira ia hanyalah menantu yang tidak berguna, Arini memiliki rencana matang untuk membuktikan bahwa semua yang mereka remehkan tidaklah benar. Ia menuliskan langkah-langkah, memastikan arus kas perusahaan aman,
menyiapkan proyek-proyek yang akan menunjukkan kehebatannya, dan merencanakan langkah-langkah hukum jika Rian mencoba mengklaim apapun secara paksa. Sambil menatap layar, Arini tersenyum tipis. Mereka tidak akan pernah tahu apa yang sedang aku lakukan, gumamnya. Setiap laporan yang dibaca, setiap catatan yang ditulis, adalah bagian dari rencana diam-diam untuk menunjukkan bahwa Arini bukanlah beban, melainkan kekuatan yang selama ini mereka abaikan. Ia memeriksa laporan pemasaran terbaru. Penjualan meningkat, proyek baru berjalan lancar, dan jaringan bisnisnya berkembang. Semua ini disembunyikan dari Rian dan Ibu Mayang. Mereka melihat Arini tetap menjalankan rutinitas rumah tangga, tapi tidak pernah menyadari bahwa di balik senyum dan ketenangan itu, Arini sedang membangun kekuatan yang akan membuat mereka terkejut suatu hari nanti. Arini menulis daftar prioritas untuk beberapa minggu ke depan, menyelesaikan kontrak besar, memastikan semua transaksi perusahaan rapi, dan menyiapkan dokumen yang menunjukkan kepemilikannya atas perusahaan. Semua langkah itu dibuat secara strategis, diam-diam, tanpa diketahui Rian atau Ibu Mayang. Di sela menulis, Arini menegaskan kepada dirinya sendiri, setiap tindakan harus jelas tujuannya. Tidak ada ruang untuk kebingungan atau kesalahan. Ia juga menuliskan strategi mental, cara tetap tenang saat dihina, cara mengendalikan emosi agar tidak terlihat lemah, dan cara menjaga rahasia identitasnya hingga saat yang tepat. Tiba-tiba, suara Rian terdengar dari luar. "Arini, jangan lupa makan siang." Suaranya kasar, tapi Arini tidak terpengaruh. Ia hanya tersenyum tipis, menutup laporan sebagian, dan menyiapkan makanan sendiri di dapur. Tidak ada yang perlu diberitahunya. Kekuatannya bukan untuk diperlihatkan sekarang, tapi akan muncul di waktu yang tepat, ketika mereka tidak lagi bisa merendahkannya. Setelah makan, Arini kembali ke ruang kerjanya dan membuka presentasi perusahaan. Ia meninjau proyek yang akan segera diumumkan secara publik. Semua detail telah dipersiapkan, dari kontrak klien besar hingga laporan finansial yang akan menunjukkan bahwa Arini adalah pemilik dan pengendali perusahaan. Ia menandai catatan penting untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Sore itu, ia menulis rencana jangka panjang, bagaimana memperluas bisnis, membangun reputasi pribadi, dan memastikan bahwa suatu hari, Rian dan Ibu Mayang akan terkejut mengetahui siapa sebenarnya Arini. Semua langkah tertulis dengan rinci, realistis, dan terukur. Ia tidak ingin hanya sekadar membalas hinaan, tetapi ingin menunjukkan melalui fakta dan tindakan bahwa mereka salah menilai dirinya. Menjelang malam, Arini menutup laptopnya. Tangannya lelah, tapi hatinya ringan. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai, tapi arah dan tujuan sudah jelas. Setiap langkah yang ia ambil diam-diam adalah pondasi untuk hari ketika identitasnya sebagai pemilik perusahaan akan terbongkar, dan semua hinaan akan kembali padanya. Sebelum tidur, Arini menatap langit-langit kamar, menarik napas panjang, dan membiarkan ketenangan meresap. Kata, beban, yang selalu menghantuinya kini hanya menjadi pengingat, bukan untuk melemahkan, tetapi untuk memotivasinya. Suatu hari nanti, mereka akan benar-benar menyadari kesalahan mereka. Dan Arini akan berdiri tegak, mandiri, dan kuat, dengan semua rencana yang telah disiapkan diam-diam sebagai bukti bahwa hinaan mereka tidak pernah benar. Arini membuka pintu ruang kerja kecilnya pagi itu dengan semangat yang berbeda. Beberapa minggu terakhir, ia lebih fokus menjalankan perusahaan secara diam-diam. Rian dan Ibu Mayang masih menganggapnya hanya sebagai menantu yang beban, tapi Arini tahu realitasnya jauh berbeda. Setiap laporan yang masuk, setiap proyek yang dikelola, semakin menegaskan bahwa ia mulai menapak tangga keberhasilan tanpa ada yang menyadarinya. Bagus, Arini. Laporan ini rapi dan detail. Suara seorang manajer dari konferensi video terdengar. Arini tersenyum tipis. Pujian kecil itu membuat hatinya hangat, sekaligus memberikan rasa percaya diri yang selama ini terkikis oleh hinaan. Ia meninjau satu persatu dokumen proyek yang sedang berjalan. Penjualan meningkat, beberapa klien besar menunjukkan ketertarikan, dan timnya mulai melihat Arini sebagai sosok pemimpin yang kompeten. Semua ini dilakukan tanpa Rian atau Ibu Mayang mengetahuinya. Saat istirahat, Arini meneguk teh hangat sambil menatap jendela. Ia mengingat kembali bagaimana dulu setiap hinaan membuatnya meragukan diri sendiri. Kini, ia merasakan perbedaan,
kepercayaan diri tumbuh perlahan, digerakkan oleh bukti nyata dari usahanya sendiri. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari salah satu mitra bisnis. "Arini, presentasi kemarin luar biasa. Tim kami ingin bekerja sama lebih lanjut. Terima kasih atas profesionalisme." Arini tersenyum lega. Pesan sederhana itu baginya seperti kemenangan kecil. Tanda bahwa usahanya mulai membuahkan hasil. Ia membalas dengan ringkas, menjaga profesionalisme, tetapi di dalam hatinya ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Ia mulai menyadari bahwa penghargaan, sekecil apapun, membangun fondasi untuk keberanian lebih besar. Siang itu, Arini mengadakan rapat singkat dengan tim internal. "Kita akan fokus pada kualitas dan ketepatan waktu. Saya ingin setiap proyek selesai dengan standar terbaik," ujarnya, tegas tapi tenang. Nada suaranya berbeda dari biasanya. Ada keyakinan dan otoritas yang baru. Tim menatapnya dengan kagum, dan beberapa kali terdengar bisikan kekaguman kecil. Arini merasa senang melihat perubahan itu. Ini bukan tentang membuktikan sesuatu kepada Rian atau Ibu Mayang, ini tentang dirinya sendiri. Setiap langkah yang ia ambil diam-diam membuatnya lebih yakin bahwa suatu hari, mereka akan benar-benar menyadari siapa Arini sebenarnya. Ketika hari semakin sore, Arini menerima undangan kecil dari asosiasi profesional di bidangnya. Mereka mengakui kontribusi Arini dalam proyek tertentu dan menawarkan sertifikat penghargaan sebagai bentuk apresiasi. Meski sederhana, itu berarti dunia bagi Arini. Ia menyadari bahwa keberhasilannya tidak lagi bergantung pada pengakuan Rian atau Ibu Mayang. Ia sedang membangun reputasi, langkah demi langkah, di dunia nyata. "Terima kasih," gumamnya pelan saat menatap sertifikat di layar laptopnya. Ia menutup dokumen dan memutuskan untuk berjalan sejenak di balkon. Angin sore menyapu wajahnya, membawa rasa lega dan optimisme. Ia tahu setiap langkah kecil yang dicapai saat ini adalah fondasi untuk kejutan besar kelak, ketika identitasnya sebagai pemilik perusahaan akan terbongkar. Saat kembali ke ruang kerja, Arini menatap kalender yang berisi jadwal rapat dan tenggat proyek. Ia menandai beberapa pencapaian kecil yang telah dilewati, memberi catatan pribadi. "Langkah ini menunjukkan aku bisa lebih dari sekadar beban, seperti yang mereka bilang." Kata-kata itu membuatnya tersenyum tipis. Rasa sakit masa lalu berubah menjadi motivasi, dan kini ia merasakan kekuatan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, Arini duduk di sofa ruang kerja. Ia menutup laptop dan menarik napas panjang. Suasana sunyi dan nyaman, berbeda dari hari-hari ketika hinaan Rian dan Ibu Mayang membuatnya tak berdaya. Kini, ia berdiri di atas pijakan yang berbeda, dengan bukti, dengan kemampuan, dan dengan rasa percaya diri yang mulai menebalkan karakternya. Suara ketukan pintu terdengar, tapi bukan dari Rian atau Ibu Mayang. Itu hanya sekadar pengantar paket dari salah satu klien. Arini tersenyum sambil membuka paket itu. Dokumen kontrak kerjasama dengan perusahaan besar. Satu langkah lagi menuju rencana diam-diam yang selama ini ia siapkan. Ia menatap dokumen itu, lalu menoleh ke jendela. Kota mulai gelap, lampu-lampu jalan menyalakan cahaya hangat. Di dalam hatinya, ada rasa lega yang belum pernah ia rasakan. Rasa percaya diri tumbuh seiring tindakan nyata, dan penghargaan kecil tapi berarti hari ini membuktikan satu hal. Arini bukanlah beban yang mereka kira. Ia sedang menapaki jalannya sendiri, menuju kemenangan yang akan datang. Sambil menutup paket dan menata dokumen, Arini menegaskan tekadnya. Langkah-langkah diam-diam ini tidak hanya membangun perusahaan, tetapi juga membangun dirinya sendiri. Suatu hari, Rian dan Ibu Mayang akan menyadari kesalahan mereka. Tapi untuk sekarang, fokusnya tetap sama. Bekerja, bergerak maju, dan memperkuat fondasi untuk perubahan besar yang akan segera datang. Arini menarik napas panjang, menatap layar laptop yang masih menyala, dan tersenyum tipis. Ia tahu, tanda-tanda perubahan ini hanyalah permulaan. Dan dari sini, kepercayaan dirinya akan terus tumbuh, semakin kokoh, hingga suatu saat, dunia dan orang-orang yang meremehkannya tidak bisa lagi mengabaikan siapa Arini sebenarnya. Arini duduk di ruang kerja pribadinya, menatap layar laptop yang menampilkan laporan keuangan perusahaan. Angka-angka itu menunjukkan satu hal jelas. Ia sudah mandiri secara finansial. Semua proyek yang ia kelola berjalan lancar,
pemasukan meningkat, dan jaringan bisnis yang dibangunnya diam-diam semakin kuat. Tanpa perlu bantuan siapapun, ia mampu menegakkan langkahnya sendiri. Rian, yang duduk di ruang tamu, memperhatikan Arini dari jauh. Ia masih belum menyadari kenyataan bahwa menantunya yang dianggap beban, itu kini memegang kendali dan kekuatan yang nyata. Arini merasakan tatapan itu, tapi tidak terganggu. Ada perasaan baru dalam dirinya. Percaya diri yang tumbuh dari hasil kerja nyata, bukan sekadar pujian atau pengakuan orang lain. Siang itu, Rian mencoba memulai percakapan. Arini, kita perlu bicara tentang keuangan rumah tangga. Aku rasa kita harus membahas ulang anggaran, katanya, nada suara menahan penasaran sekaligus kesal. Arini menoleh sejenak, menatap Rian dengan mata yang tenang namun tegas. Rian, aku menghargai masukanmu, tapi aku sudah mengatur semuanya. Aku bisa mengurus keuangan rumah tangga dan perusahaan tanpa bantuanmu. Jawabnya, suara tetap lembut namun jelas penuh keyakinan. Rian terdiam, wajahnya sedikit merah karena malu dan frustrasi. Ia tidak mengerti bagaimana menantunya yang selama ini dianggap lemah bisa begitu tegas dan mandiri. Kata, beban, yang dulu dilontarkan kini terasa hampa karena kenyataan berbicara berbeda. Arini kembali menatap laporan di laptopnya. Ia menandai beberapa kontrak baru yang berhasil ditutup minggu itu. Semua proyek itu adalah bukti nyata kemandirian finansialnya. Setiap angka, setiap transaksi, adalah kemenangan diam-diam yang tidak diketahui Rian maupun Ibu Mayang. Tidak lama kemudian, Rian mencoba lagi, kali ini dengan nada lebih menekan. Arini, aku rasa kita harus bicara soal keputusan besar. Tentang rumah, mobil, dan tabungan. Arini menarik napas panjang, menahan rasa kesal yang hampir muncul. Ia menutup laptop, berdiri, dan menatap Rian langsung. Aku menghargai perhatianmu, Rian. Tapi aku sudah memutuskan langkahku sendiri. Aku mampu mengurus semuanya. Aku tidak lagi menjadi beban siapapun, kata Arini, dengan ketegasan yang membuat Rian tersentak. Rian terdiam beberapa detik. Tidak ada kata yang bisa keluar. Hubungan mereka semakin renggang, bukan karena konflik yang terlihat, tetapi karena perubahan Arini yang nyata. Ia bukan lagi wanita yang mudah diatur atau direndahkan. Seiring hari berjalan, Arini mengambil keputusan-keputusan nyata untuk dirinya sendiri. Ia menyetujui kontrak kerjasama dengan klien besar, menandatangani dokumen penting, dan mengatur jadwal rapat tim tanpa menunggu persetujuan Rian. Setiap langkah itu menegaskan bahwa ia kini berada di jalur mandirinya sendiri. Malam hari, saat Rian duduk di ruang tamu dengan wajah murung, Arini memasuki ruang kerja. Ia tersenyum tipis, menatap laporan keuangan yang menumpuk di mejanya. Aku tahu ini mungkin mengejutkanmu, Rian, tapi aku sudah bisa berdiri sendiri. Aku tidak lagi menjadi beban, dan aku tidak butuh pengakuanmu untuk itu, katanya, tenang tapi penuh keyakinan. Rian tidak bisa membalas. Ia hanya menatap Arini, campuran antara kagum, takut, dan frustrasi. Hubungan mereka semakin renggang, karena Arini kini menegaskan batasnya sendiri. Ia mandiri, tegas, dan tidak lagi mau dikontrol oleh hinaan atau cemoohan. Arini kemudian menutup laptop dan berjalan ke balkon, menatap langit malam. Angin dingin menyapu wajahnya, tapi ia merasa hangat di dalam hati. Rasa sakit akibat hinaan yang dulu menghantuinya kini sudah berubah menjadi kekuatan. Ia menyadari satu hal, percaya diri sejati muncul dari kemampuan untuk mengendalikan hidup sendiri, bukan dari pengakuan orang lain. Selama beberapa minggu berikutnya, Arini terus memperkuat langkahnya. Ia menghadiri pertemuan bisnis, menegosiasikan kontrak baru, dan memperluas jaringan tanpa memberitahu Rian atau Ibu Mayang. Setiap keberhasilan kecil menambah rasa percaya dirinya. Ia merasa semakin jauh dari sosok yang dulu dianggap beban oleh suami dan mertuanya. Pada suatu sore, saat Arini menyelesaikan laporan proyek terbaru, Rian mencoba lagi. Arini, kau terlalu mandiri. Kadang aku merasa tersisih. Arini menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Rian, aku tidak bermaksud membuatmu tersisih. Aku hanya memilih untuk berdiri sendiri. Aku ingin kita tetap hidup bersama, tapi aku tidak akan membiarkan hinaan masa lalu menentukan siapa aku sekarang. Rian menunduk, tidak mampu membalas kata-kata itu.
Arini tahu, jarak mereka semakin nyata, tapi ia tidak menyesal. Mandiri secara finansial dan emosional adalah prioritasnya. Ia merasa bebas, tegas, dan kuat. Menjelang malam, Arini menatap sertifikat penghargaan kecil yang diterimanya dari asosiasi profesional beberapa hari lalu. Itu adalah simbol bahwa dunia mulai mengakui kemampuannya, meski Rian dan Ibu Mayang masih menutup mata. Arini tersenyum tipis, menarik napas panjang, dan membiarkan rasa percaya diri yang baru ini meresap. Ia tahu langkah-langkah diam-diam yang ia ambil selama ini bukan hanya untuk membuktikan sesuatu pada orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Dan dari sini, ia siap melangkah lebih jauh, membangun masa depan, menegaskan kemandirian, dan menyiapkan saat identitasnya sebagai pemilik perusahaan terbongkar, sesuatu yang akan mengubah semua persepsi mereka tentang Arini selamanya. Arini melangkah ke lobi gedung perkantoran tinggi, rasa penasaran bercampur antisipasi. Hari itu ia dijadwalkan bertemu dengan seorang mentor bisnis yang selama ini hanya dikenalnya melalui email dan panggilan video. Arini tahu pertemuan ini bisa menjadi titik balik untuk mengembangkan perusahaan yang selama ini dijalankannya diam-diam. Saat memasuki ruang tunggu, seorang pria parubaya dengan senyum hangat menyambutnya. Arini, senang akhirnya bertemu langsung. Aku sudah melihat beberapa proyekmu, dan aku harus bilang, aku terkesan, kata pria itu, menyalami tangannya dengan tegas. Arini membalas dengan senyum tipis. Terima kasih, Pak Dimas. Aku sudah menantikan kesempatan ini untuk belajar lebih banyak dan berbagi ide, jawabnya, sambil duduk di kursi yang disediakan. Percakapan dimulai ringan, membahas tren pasar, strategi pemasaran, dan potensi bisnis baru. Arini mendengarkan dengan cermat, mencatat poin-poin penting, sekaligus mengamati setiap ekspresi mentor yang bisa menjadi pelajaran berharga. Arini, aku ingin menawarkan kesempatan unik, kata Pak Dimas tiba-tiba, menatapnya serius. Ada proyek besar yang akan membutuhkan pemimpin yang visioner dan mampu bekerja mandiri. Dari analisisku, aku percaya kamu orangnya. Ini bukan hanya soal modal, tapi juga strategi, hubungan, dan keteguhan mental. Arini menahan napas sejenak. Peluang seperti ini jarang muncul, dan ia tahu ini bisa mempercepat visi diam-diamnya. Aku tertarik, Pak Dimas. Bisa dijelaskan lebih detail tentang proyek ini? Tanyanya, suara penuh antusiasme tapi tetap tenang. Pak Dimas tersenyum. Ini proyek yang melibatkan beberapa perusahaan besar, skala nasional. Jika berhasil, ini bisa menjadi game changer untukmu dan timmu. Tapi aku ingin kamu memimpin secara independen, tanpa tergantung pada orang lain yang mungkin tidak memahami visi atau kemampuanmu. Arini mengangguk. Rasa semangat membuncah di dadanya. Selama ini ia bekerja diam-diam, menyembunyikan identitas dan kekuatannya dari Rian dan Ibu Mayang. Kini, ada kesempatan nyata untuk menunjukkan kemampuannya, walau masih rahasia bagi mereka. Bagaimana jika aku berhasil memimpin proyek ini dengan sukses? Arini bertanya, mencoba memahami skala tanggung jawab. Pak Dimas tersenyum penuh arti. Jika berhasil, kamu tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial, tapi juga pengakuan profesional. Dan ingat, proyek ini bisa menjadi batu loncatan untuk ekspansi lebih besar, yang selama ini kamu rencanakan sendiri. Arini menghela napas panjang, merasakan kombinasi antara ketegangan dan kegembiraan. Ia tahu langkah ini menuntut fokus, strategi, dan keteguhan hati. Tapi ia juga tahu bahwa setiap risiko yang diambil dengan perhitungan matang akan membawanya lebih dekat ke tujuan. Kemandirian penuh dan pengakuan yang pantas ia terima. Pak Dimas, aku siap. Aku akan menyiapkan strategi awal, membentuk tim internal, dan memastikan semua berjalan sesuai rencana, kata Arini dengan nada mantap. Keyakinan dalam suaranya membuat Pak Dimas tersenyum puas. Setelah pertemuan selesai, Arini berjalan keluar gedung dengan langkah mantap. Angin sore menyapu wajahnya, dan ia menatap langit yang mulai kemerahan. Sebuah rasa optimisme mengalir di dadanya. Pertemuan tak terduga ini bukan hanya membuka peluang bisnis, tapi juga memperkuat tekad dan strategi yang selama ini ia siapkan diam-diam. Dalam perjalanan pulang, Arini berhenti sebentar di kafe kecil untuk mencatat ide-ide yang baru muncul dari pertemuan tersebut. Ia menuliskan daftar langkah-langkah strategis, identifikasi risiko,
pemilihan tim, alur kerja, dan target capaian. Setiap poin dirancang agar proyek ini tidak hanya sukses, tapi juga menjadi bukti nyata kemandirian dan kemampuan Arini yang selama ini tersembunyi. Ponselnya bergetar. Rian mengirim pesan singkat. "Kamu terlihat sibuk banget akhir-akhir ini, Arini. Aku harap tidak ada yang salah." Arini tersenyum tipis, menatap layar. Ia membalas dengan santai, tanpa menyinggung rahasia perusahaannya. "Semua baik, Rian. Aku hanya sedang fokus menyelesaikan beberapa hal penting." Di dalam hatinya, ia tahu bahwa fokus ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah langkah diam-diam untuk memperkuat posisi dan membangun bukti nyata bahwa ia bukan lagi beban, seperti yang mereka katakan. Ia mulai melihat pola. Setiap langkah strategis, setiap proyek sukses, semakin menguatkan rasa percaya dirinya dan menggerakkan arah cerita hidupnya. Malam itu, Arini menutup laptopnya di ruang kerja. Ia menarik napas panjang dan menatap langit-langit kamar. Pertemuan dengan Pak Dimas bukan hanya memberi peluang bisnis, tapi juga energi baru. Bukti bahwa kesuksesannya bisa lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya, menyiapkan proyek internal yang akan memperlihatkan kekuatannya secara diam-diam kepada Rian dan Ibu Mayang. Sambil menutup mata sejenak, Arini tersenyum. Hari itu menegaskan satu hal, langkah-langkah diam-diamnya tidak sia-sia. Ia semakin percaya diri, semakin siap menghadapi dunia, dan semakin dekat pada saat di mana semua yang meremehkannya akan menyadari kebenaran tentang dirinya. Arini duduk di ruang rapat perusahaan, menatap layar proyektor yang menampilkan presentasi proyek besar yang baru saja ia rampungkan. Tim internalnya memperhatikan dengan serius, beberapa menatapnya dengan kekaguman. Hari ini bukan sekadar pertemuan biasa, ini adalah langkah nyata pertamanya untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai pemilik perusahaan, meski Rian dan Ibu Mayang belum tahu apapun tentang kenyataannya. Proyek ini akan meningkatkan penetrasi pasar kita hingga 30% dalam 6 bulan. Arini menjelaskan, suara mantap dan tegas. Setiap kata mengalir alami, tidak ada keraguan. Ia menyoroti data, mengulas strategi, dan menekankan target yang realistis namun ambisius. Tim mencatat dengan seksama, beberapa mencatat ide tambahan untuk pengembangan lebih lanjut. Setelah presentasi, seorang manajer menepuk pundaknya. "Arini, ini luar biasa. Analisis dan strategi Anda sangat solid. Aku yakin klien akan terkesan." Arini tersenyum tipis, menahan rasa bangga. Ini bukan soal pujian, tapi bukti nyata bahwa langkah diam-diamnya selama ini mulai membuahkan hasil. Sore harinya, Arini pulang ke rumah. Rian duduk di sofa, menatapnya dengan tatapan setengah heran. "Kau sibuk banget akhir-akhir ini. Masih baik-baik saja kan, Arini?" tanyanya. Nada suara yang mencoba terdengar biasa tapi sebenarnya menyimpan rasa penasaran. Arini menunduk sebentar, tersenyum lembut, lalu menjawab, "Ya, semuanya berjalan lancar, Rian. Aku sedang menyiapkan beberapa hal penting untuk perusahaan." Ia sengaja tidak membuka identitasnya sebagai pemilik perusahaan, menjaga rahasia yang selama ini ia pertahankan. Ibu Mayang duduk di samping Rian, matanya menatap Arini tajam. "HMPH. Semoga saja kesibukanmu itu tidak membuat rumah berantakan. Kau kan tahu, Arini, kau ini, beban kalau hanya bisa sibuk sendiri." Arini menelan senyum tipis, menahan rasa kesal. Ia menegaskan dalam hati, setiap hinaan mereka bukan lagi untuk meruntuhkan dirinya. "Aku sudah bisa mengurus semuanya, Bu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jawabnya dengan nada tenang tapi tegas, tanpa kehilangan kewibawaan. Malam itu, Arini menyalakan laptopnya kembali, meninjau laporan proyek yang baru selesai. Data menunjukkan kenaikan pesanan signifikan, kepuasan klien meningkat, dan feedback dari mitra bisnis sangat positif. Angka-angka itu menjadi bukti konkret kesuksesan awalnya, yang diam-diam ia bangun tanpa diketahui Rian dan Ibu Mayang. Rian masuk ke ruang kerja, menatap layar laptop Arini. "Apa yang kau kerjakan sampai larut malam, Arini? Semua ini perlu istirahat juga." Arini menoleh, tersenyum tipis, dan menutup dokumen penting. "Aku sedang memastikan proyek berjalan lancar, Rian. Aku ingin semuanya siap sebelum besok. Tidak ada yang harus dikhawatirkan." Suara Arini penuh percaya diri,
menegaskan bahwa ia kini mampu mengelola segala sesuatunya sendiri. Beberapa hari kemudian, Arini menerima kabar dari klien besar. Kontrak kerja sama mereka diterima lebih cepat dari jadwal, dan mereka memberikan tambahan anggaran untuk pengembangan lebih lanjut. Arini menulis laporan singkat kepada timnya, menyoroti kontribusi setiap anggota, tapi juga menyimpan rasa puasnya sendiri. Ia tahu, semua ini adalah bukti nyata kapasitasnya, tanpa campur tangan siapapun. Sementara itu, Rian dan Ibu Mayang tetap melihat Arini sebagai sosok yang sibuk tapi tidak benar-benar berdaya. Mereka tidak tahu bahwa perempuan yang mereka remehkan selama ini telah menapaki kesuksesan awal yang nyata. Arini menyadari hal ini, dan rasanya hangat di hati. Rahasianya tetap aman, sementara kekuatan dan kemampuan diam-diamnya terus berkembang. Di rumah, Arini duduk di balkon menikmati udara malam, menatap lampu kota yang berkilau. Ia menulis beberapa catatan strategi untuk proyek berikutnya, merencanakan ekspansi, dan mempersiapkan langkah-langkah yang lebih besar. Setiap keputusan diambil dengan ketenangan dan fokus. Ia tidak lagi menjadi wanita yang mudah goyah oleh hinaan, tapi seorang pemimpin yang tahu apa yang harus dilakukan. Suatu pagi, tim Arini datang untuk rapat mingguan. Mereka tampak lebih bersemangat dari sebelumnya, karena kesuksesan awal proyek memberikan energi baru. Arini, hasil minggu lalu luar biasa. Klien senang, proyek berjalan sesuai rencana, dan beberapa prospek baru muncul, kata seorang manajer. Arini mengangguk, tersenyum tipis, dan menjawab, kerja keras kalian semua membuat ini mungkin. Kita akan terus melangkah, memastikan setiap langkah menjadi fondasi untuk kesuksesan yang lebih besar. Nada suaranya tidak hanya membangun semangat tim, tapi juga menegaskan posisi Arini sebagai pemimpin, diam-diam namun nyata. Menjelang sore, Arini kembali ke rumah. Rian menatapnya dari jauh, sedikit heran melihat aura percaya diri yang kini terpancar dari menantunya. Ibu Mayang masih mencoba menyindir dengan kata-kata pedasnya, tapi Arini hanya tersenyum tipis, menatap langit senja. Setiap hinaan tidak lagi membuatnya takut. Setiap pandangan meremehkan kini menjadi motivasi untuk melangkah lebih jauh. Malam itu, Arini menutup laptopnya setelah meninjau semua data proyek dan persiapan minggu depan. Ia merasa lega, bangga, dan tenang. Kesuksesan awal ini adalah bukti bahwa ia mampu berdiri sendiri, diam-diam, tapi nyata. Suatu hari nanti, Rian dan Ibu Mayang akan melihat kenyataan yang tak terbantahkan. Arini bukan lagi beban, melainkan kekuatan yang selama ini mereka abaikan. Dan dari balkon kamar, ia menarik napas panjang, menatap lampu-lampu kota, menyadari satu hal, kesuksesan awal ini hanyalah permulaan. Langkah diam-diamnya akan terus berlanjut, semakin dekat pada hari ketika identitasnya sebagai pemilik perusahaan terbongkar, dan semua hinaan akan berubah menjadi penyesalan. Arini memasuki ruang tamu dengan langkah tenang, membawa secangkir teh untuk dirinya sendiri. Namun suasana sudah terasa tegang sejak ia membuka pintu. Rian duduk di sofa dengan wajah muram, sementara Ibu Mayang menatapnya tajam, seolah menunggu kesempatan untuk melontarkan kata-kata pedas. Arini, kau terlihat sibuk sekali akhir-akhir ini. Tapi jangan kira itu mengubah siapa dirimu sebenarnya, sindir Ibu Mayang, suaranya dingin dan menusuk. Sejujurnya, kau tetap beban. Rumah ini bisa berjalan tanpa kau tahu. Arini menelan napas, menahan rasa panas di dadanya. Ia sudah sering mendengar kata itu, namun kali ini ia menyadari bahwa hinaan mereka semakin agresif, seolah mereka ingin menguji kesabarannya. Ia menyeruput teh, menatap mereka dengan tatapan tenang, dan hanya berkata, "Aku mengurus segalanya sesuai kemampuan, Bu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Suaranya lembut, tapi penuh kontrol. Rian, yang duduk di samping ibunya, menambahkan dengan nada menekan, "Aku rasa kau terlalu percaya diri, Arini. Kau pikir bisa mengelola semuanya sendiri? Kau benar-benar beban yang tidak pernah berubah." Arini menarik napas dalam, menenangkan pikirannya. Kata-kata itu tidak lagi mematahkan semangatnya, tapi menjadi sinyal untuk mulai mempersiapkan strategi lebih matang. Ia tahu, menghadapi Rian dan Ibu Mayang tidak bisa dengan emosi semata. Kesabaran, perhitungan, dan langkah strategis adalah kunci. Rian, aku menghargai perhatianmu. Tapi aku tahu apa yang harus kulakukan.
Aku tidak lagi membutuhkan pengawasan atau komentar yang merendahkan, kata Arini sambil menegaskan pandangan matanya ke arah suami. Ia menahan diri dari reaksi emosional, memilih bahasa tubuh yang tegas namun tenang. Ibu Mayang menghela napas, wajahnya menegang. HMPH, sepertinya aku harus mengingatkanmu lagi. Arini, kau ini tetap beban. Jangan berharap bisa dianggap penting di keluarga ini. Arini tersenyum tipis, tidak tersulut amarah. Dalam hatinya, ia sudah memetakan langkah-langkah diam-diam yang akan membuat mereka tersadar. Ini bukan saatnya membalas hinaan secara verbal, tapi menyusun strategi nyata yang akan berbicara melalui fakta dan tindakan. Sore itu, Arini kembali ke ruang kerja. Laptopnya terbuka, catatan strategi diam-diam menumpuk di meja. Ia meninjau proyek-proyek perusahaan yang sudah ia jalankan dan menyiapkan beberapa langkah baru. Kontrak besar yang akan segera ditandatangani, persiapan presentasi kepada klien potensial, dan dokumentasi kepemilikan perusahaan yang rapi. Semua ini ia lakukan tanpa Rian dan Ibu Mayang mengetahuinya. Di tengah kesibukan, Rian mendekat dan mencoba lagi menekan. Arini, kau sepertinya selalu sibuk sendiri. Jangan lupa rumah juga penting. Kalau kau terlalu fokus di luar, rumah bisa berantakan. Kau ini beban, ingat itu. Arini menatap Rian sejenak, menahan napas. Ia tahu ini adalah pola lama, hinaan yang agresif untuk membuatnya kehilangan fokus. Tapi sekarang, ia memiliki cara baru menghadapi situasi ini. Aku mengurus rumah dan tanggung jawabku dengan baik, Rian. Aku juga memastikan semua proyek berjalan lancar. Tidak ada yang perlu dipertanyakan, jawabnya, tegas tapi tetap tenang. Rian membuka mulut seakan ingin membalas, tapi Arini tidak memberi celah. Ia kembali ke laptop, menata dokumen, dan menyusun rencana berikutnya. Setiap klik keywordnya adalah simbol kontrol yang mulai ia ambil atas hidupnya sendiri, diam-diam tapi pasti. Malam itu, setelah Rian dan Ibu Mayang pergi ke kamar masing-masing, Arini menatap layar laptopnya. Ia menulis catatan penting, jadwal proyek, target finansial, dan langkah-langkah untuk menghadapi potensi gangguan dari suami dan mertuanya. Ia sadar, ketegangan hari ini adalah peringatan bahwa mereka akan terus menekan, tapi itu justru membuatnya lebih berhati-hati dan terencana. Arini menyadari satu hal, kesabaran bukan berarti pasif. Ia harus bergerak dengan strategi, memanfaatkan kekuatan yang selama ini ia simpan diam-diam. Kata beban yang selalu mereka ucapkan kini hanya menjadi motivasi untuk membuktikan kebenaran melalui fakta dan kesuksesan nyata. Menjelang tengah malam, Arini menutup laptop dan duduk di balkon, menatap langit gelap. Angin malam menyapu wajahnya, membawa ketenangan. Ia merasakan kombinasi antara ketegangan, semangat, dan fokus baru. Hari ini membuktikan bahwa menghadapi hinaan tidak cukup dengan sabar. Ia harus mengubah energi negatif menjadi strategi konkret untuk menegaskan kemandiriannya. Dalam hati, Arini menegaskan tekadnya. Setiap hinaan dari Rian dan Ibu Mayang hanya memperkuat perencanaan diam-diamnya. Suatu hari, mereka akan melihat kenyataan. Arini bukan lagi wanita yang bisa direndahkan. Ia adalah pemilik perusahaan, wanita mandiri, dan kekuatan yang selama ini mereka abaikan. Dan dari balkon, ia menatap lampu-lampu kota, merasakan energi baru yang membakar dalam diam. Ketegangan hari ini hanyalah awal. Strategi diam-diamnya kini mulai terbentuk dengan lebih matang, dan langkah-langkah nyata untuk menghadapi Rian dan Ibu Mayang akan segera terungkap. Arini duduk di ruang kerjanya, jantungnya berdetak kencang namun penuh percaya diri. Di hadapannya, layar laptop menampilkan email konfirmasi dari salah satu klien terbesar yang pernah bekerja sama dengan perusahaannya. Kontrak itu resmi, proyek yang nilainya signifikan dan berpotensi mengubah posisi perusahaan secara dramatis. Ia menarik napas dalam, menahan senyum yang hampir tak tertahankan. Selama ini, semua yang dilakukan diam-diam akhirnya membuahkan bukti konkret. Arini bukan sekadar menantu yang dianggap beban, melainkan sosok yang mampu memimpin dan mengambil keputusan strategis. Tak lama setelah itu, Rian masuk ke ruang tamu dan melihat Arini yang tampak fokus meninjau dokumen. Ia mencoba bersikap santai, namun tatapannya menandakan rasa penasaran. Arini, kau kelihatan serius sekali. Apa yang sedang kau kerjakan sekarang? Arini menoleh sebentar,
menatap Rian dengan mata yang tenang tapi penuh kendali. Aku sedang meninjau kontrak baru, Rian. Ini proyek besar, penting untuk keberlanjutan perusahaan. Aku ingin semuanya berjalan lancar, jawabnya, nada suaranya mantap dan tak tergoyahkan. Ia sengaja tidak membocorkan nilainya, menjaga rahasia sampai waktu yang tepat. Ibu Mayang muncul dari dapur, matanya menatap Arini tajam. HMPH. Semoga kesibukanmu itu tidak membuatmu lupa urusan rumah. Kau ini tetap beban kalau hanya sibuk dengan pekerjaan luar, sindirnya. Arini menelan napas tipis, menahan amarah yang nyaris muncul. Ia tersenyum tipis, menatap Ibu Mayang dengan ketenangan luar biasa. Aku mengurus semuanya dengan baik, Bu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan proyek ini akan memastikan semua kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi tanpa masalah, kata Arini sambil mengatur dokumen di laptopnya. Suaranya lembut, tapi penuh kekuatan. Rian menatap Arini dengan ragu. Ada sesuatu dalam cara Arini bicara, cara ia menata dokumen, dan cara ia menatap layar laptop, sesuatu yang berbeda dari wanita yang mereka kenal selama ini. Ada aura kekuatan yang mulai terlihat. Sore harinya, Arini menghadiri rapat penting dengan tim internal. Kita harus memastikan proyek ini berjalan sesuai jadwal. Setiap detail diperiksa, setiap kontrak diverifikasi, dan setiap langkah dieksekusi dengan presisi, kata Arini dengan suara tegas. Ia menandai prioritas, memberi instruksi, dan memimpin diskusi dengan kontrol penuh. Seorang manajer berbisik kepada rekan di sebelahnya. Arini sekarang benar-benar berbeda. Tidak seperti dulu. Dia memimpin dengan tenang, tapi semua keputusan jelas dan terukur. Arini tersenyum tipis mendengar komentar itu, tapi tetap fokus. Ia tahu, bukti kekuatannya bukan hanya untuk tim, tapi juga untuk membangun momen ketika Rian dan Ibu Mayang mulai menyadari kenyataan. Setiap keputusan yang ia ambil, setiap langkah proyek yang berhasil, adalah bentuk nyata dari kemampuan yang selama ini mereka remehkan. Malamnya, Arini pulang ke rumah dengan dokumen penting di tangan. Rian sedang menonton televisi, matanya sesekali menoleh ke Arini, penasaran tapi juga ada rasa cemas. Apa lagi yang kau lakukan, Arini? Kau sepertinya selalu sibuk sendiri, katanya, mencoba menyembunyikan keterkejutan. Arini meletakkan dokumen di meja dan menatap suaminya. Rian, proyek ini akan membawa perusahaan ke level yang lebih tinggi. Aku sudah menyiapkan semua strategi dan tim yang kompeten untuk menjalankannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jawabnya, nada mantap, menegaskan posisi dan kepercayaan dirinya. Ibu Mayang masuk, matanya melebar melihat Arini yang tampak begitu tegas dan percaya diri. Arini, apa maksud semua ini? Kau benar-benar mampu mengurus semuanya? Tanyanya dengan nada setengah terkejut, setengah tidak percaya. Arini menatapnya dengan senyum tipis, suara lembut tapi penuh arti. Ya, Bu. Semua ini berjalan sesuai rencana. Aku bukan lagi menantu yang dianggap beban. Aku mampu mengurus perusahaan, tim, dan rumah tangga dengan baik. Fakta ini bisa dilihat sendiri, bukan hanya didengar. Rian menunduk, wajahnya menunjukkan campuran rasa kagum dan malu. Selama ini, ia menyepelekan Arini, menganggapnya lemah. Namun kenyataan berbicara lain. Arini kini berdiri tegak, penuh kendali, dan mampu mengambil keputusan besar. Di malam hari, setelah Rian dan Ibu Mayang masuk ke kamar masing-masing, Arini duduk di balkon, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Angin malam menyapu wajahnya, dan ia tersenyum tipis. Hari ini adalah bukti nyata kekuatan dan kemandiriannya. Semua proyek, semua keputusan, dan semua strategi yang dijalankan diam-diam akhirnya memberikan hasil yang konkret. Ia tahu perjalanan ini masih panjang. Rian dan Ibu Mayang masih belum sepenuhnya menyadari kenyataan. Namun momen ini adalah titik awal. Bukti kekuatan Arini mulai terlihat, dan aura tegas serta percaya diri yang terpancar dari dirinya tidak bisa lagi diabaikan. Arini menutup laptop, menatap dokumen kontrak yang sudah ditandatangani, dan menarik napas panjang. Ia menyadari satu hal, setiap hinaan, setiap meremehkan, kini berubah menjadi motivasi. Ia tidak lagi menjadi beban. Ia adalah kekuatan yang diam-diam dibangun, dan suatu hari, semua yang meremehkannya akan menyadari kenyataan itu,
tanpa bisa menyangkalnya. Dan malam itu, Arini tersenyum tipis di balkon, menegaskan tekadnya. Langkah-langkah strategis berikutnya sudah siap, proyek-proyek lebih besar menunggu, dan Rian serta Ibu Mayang akan segera menghadapi kenyataan yang selama ini mereka abaikan. Arini melangkah ke ruang keluarga dengan tenang, membawa sekumpulan dokumen penting dan sebuah folder tebal berisi kontrak dan sertifikat kepemilikan perusahaan. Rian duduk di sofa, menatap Arini dengan rasa penasaran yang hampir tidak bisa disembunyikan. Ibu Mayang berdiri di sampingnya, wajahnya masih menunjukkan keraguan, namun mata tajamnya menangkap setiap gerakan menantunya. "Arini, kau tampak serius sekali. Ada apa?" tanya Rian, nada suaranya setengah cemas, setengah penasaran. Arini menatap mereka berdua dengan mata yang penuh ketegasan. Ia membuka folder di atas meja, menarik napas panjang sebelum berkata, "Rian, Bu, selama ini kalian menilai aku berdasarkan apa yang terlihat di rumah saja. Tapi kenyataannya, aku memiliki tanggung jawab dan posisi yang jauh lebih besar dari yang kalian kira." Ibu Mayang menyipitkan mata, menyeringai tipis. "Apa maksudmu? Jangan mulai membuat alasan seperti biasa," sindirnya, nada penuh skeptis. Arini membuka folder itu, menaruh dokumen satu persatu di meja. Sertifikat kepemilikan perusahaan, laporan keuangan terbaru, kontrak proyek besar, dan dokumen legal lainnya. "Ini adalah bukti bahwa aku bukan sekadar menantu yang kalian anggap beban. Aku adalah pemilik perusahaan ini, dan semua proyek yang aku jalankan selama ini adalah bagian dari tanggung jawabku sebagai pemimpin," jelas Arini dengan suara tegas tapi terkendali. Rian menatap dokumen itu, bibirnya tercekat. Mata terbelalak, tidak percaya. "Arini, ini, kau serius?" Suaranya gemetar, hampir tidak bisa menyusun kata-kata. Ibu Mayang memandangnya dengan campuran marah, malu, dan syok. "Ini, bagaimana bisa? Kau menipu kami semua." Arini menggeleng perlahan, menahan senyum tipis. "Bukan menipu, Bu. Aku hanya menjaga rahasia ini sampai saat yang tepat. Selama ini, aku membuktikan kemampuan dan mandiriku melalui tindakan, bukan kata-kata. Semua ini nyata, dan kalian bisa melihat sendiri." Rian menunduk, wajahnya memerah. Kata-kata hinaan yang pernah ia lontarkan, beban, terasa hampa dan memalukan kini. Ia menatap Arini, rasa kagum bercampur malu. Aku tidak menyangka. Selama ini aku meremehkanmu." Arini menatapnya dengan tenang, suaranya lembut tapi tegas. "Rian, yang penting sekarang bukan penyesalan, tapi memahami bahwa aku tidak lagi bisa dianggap lemah. Aku sudah membangun semuanya dengan kerja keras dan strategi. Aku bukan beban lagi." Ibu Mayang menatap dokumen di meja, wajahnya pucat. "Arini, kau benar-benar pemilik perusahaan ini? Semua ini, selama ini kau lakukan diam-diam?" Arini mengangguk, menata beberapa dokumen dengan rapi. "Ya, Bu. Aku menyiapkan setiap langkah dengan hati-hati. Aku ingin membuktikan bahwa hinaan kalian selama ini tidak benar. Semua proyek, kontrak, dan keputusan ini adalah bukti nyata." Rian menunduk, tangannya gemetar sedikit. Ia tidak tahu harus berkata apa. Selama ini ia merasa berkuasa dan menganggap Arini lemah, tapi kenyataan yang terbuka membuatnya terhenti. Kata-kata yang dulu terlontar kini kembali menghantui. Beban. Kali ini, rasa malu dan penyesalan bercampur dengan kekaguman. Ibu Mayang menatap Arini dalam diam beberapa detik, kemudian suaranya meninggi sedikit, namun tetap terselip kekaguman. "Aku tidak percaya. Kau berhasil menutupi semua ini begitu lama. Dan kau lebih kuat daripada yang kubayangkan." Arini tersenyum tipis, menutup folder. "Ini bukan tentang siapa yang salah atau siapa yang benar. Ini tentang fakta. Aku mampu, aku mandiri, dan aku bisa berdiri sendiri. Sekarang, kalian bisa melihat kenyataan itu sendiri." Rian berdiri, berjalan mendekati Arini, dan menatap mata menantunya. Ada rasa menyesal yang mendalam bercampur kagum. "Arini, aku minta maaf. Selama ini aku salah menilai. Aku tidak menyadari kemampuanmu yang sebenarnya," katanya, suara serak karena menahan emosi. Ibu Mayang duduk di sofa, wajahnya masih pucat. "Arini,
Aku salah besar. Selama ini aku terlalu keras padamu. Aku tidak pernah menyangka kau mampu sejauh ini, ucapnya, suaranya lirih. Arini menatap mereka berdua, menahan senyum puasnya. Tapi ia tetap tenang, karena ini bukan tentang balas dendam. Semua ini adalah konsekuensi logis dari kerja keras dan strategi yang ia jalankan diam-diam. Aku bukan di sini untuk membuat kalian merasa bersalah. Aku hanya ingin menunjukkan kenyataan. Aku bukan lagi beban. Aku adalah pemilik, dan aku bertanggung jawab atas semua yang kulakukan, ujarnya. Rian dan Ibu Mayang terdiam. Mereka menatap Arini, merasakan ketegasan, kendali, dan aura kekuatan yang baru terpancar. Tidak ada kata-kata yang mampu menahan kenyataan itu. Selama ini mereka menilai berdasarkan penampilan dan prasangka. Kini bukti nyata ada di depan mata mereka. Malam itu, setelah Rian dan Ibu Mayang masuk kamar masing-masing, Arini duduk di ruang kerja. Ia menarik napas panjang, menatap dokumen yang baru saja ia perlihatkan. Rasa lega, percaya diri, dan kemenangan memenuhi hatinya. Hari ini adalah titik balik. Ketegasan, kerja keras, dan strategi diam-diamnya kini diakui. Setidaknya dalam bentuk pengakuan dan syok yang tampak di wajah mereka. Arini menatap langit malam dari balkon, menutup mata sejenak. Suasana sunyi menyelimuti rumah, tapi di dalam hati, ia merasakan energi baru. Identitasnya terbongkar, dan kekuatan yang selama ini tersembunyi kini terlihat jelas. Rencana diam-diamnya berhasil. Rian dan Ibu Mayang tidak bisa lagi meremehkannya. Dan dari balkon itu, Arini tersenyum tipis, mengetahui satu hal pasti. Perjalanan untuk menegaskan kemandirian, kekuatan, dan keberhasilannya baru saja mencapai salah satu puncak awal. Sementara langkah-langkah berikutnya akan semakin menentukan arah hidupnya dan posisi yang tak tergoyahkan di hadapan mereka. Arini berdiri di ruang keluarga, tangan di pinggang, menatap Rian dan Ibu Mayang yang duduk di sofa dengan wajah campuran antara syok dan malu. Udara terasa tegang, seperti menunggu ledakan, tapi Arini tetap tenang, menahan rasa emosinya. Ini adalah momen yang telah lama ia persiapkan. Konfrontasi pertama secara tegas dengan orang-orang yang dulu meremehkannya. Rian, Bu, aku ingin bicara dengan jelas, kata Arini, suaranya mantap dan tak tergoyahkan. Ia menatap mata mereka satu persatu, memastikan setiap kata diterima. Selama ini, kalian menilai aku berdasarkan apa yang terlihat dari luar. Kata-kata hinaan seperti beban sudah sering kalian lontarkan. Tapi kenyataannya, aku bukan itu. Rian mengangkat alis, masih belum percaya. Arini, maksudmu, kau serius dengan semua ini? Suaranya terdengar campur aduk antara penasaran dan gugup. Arini mengangguk. Aku serius. Semua yang kulakukan selama ini, proyek, kontrak, pengelolaan perusahaan, adalah nyata. Aku bukan sekadar menantu yang kalian anggap lemah. Aku mampu berdiri sendiri, mengelola perusahaan, dan membuat keputusan penting tanpa campur tangan kalian. Ibu Mayang menatap Arini tajam, kemudian suaranya meninggi sedikit, setengah marah, setengah tak percaya. Kau diam-diam melakukan semua ini? Kau pikir dengan itu kau bisa mengubah apa? Arini tidak terprovokasi. Ia melangkah lebih dekat, menatap tegas. Bukan soal mengubah apapun, Bu. Ini tentang menunjukkan kenyataan. Aku tidak akan membiarkan hinaan kalian mendefinisikan siapa aku. Aku sudah membuktikan kemampuanku, dan kalian harus mengakuinya. Rian menggeleng, wajahnya menegang. Arini, aku tidak menyangka. Selama ini aku salah menilai. Aku terlalu menekankan rumah tangga dan menganggap semua yang kau lakukan itu remeh. Arini mengangkat satu tangan, memberi isyarat agar ia diam. Rian, aku tidak butuh permintaan maaf. Yang kuinginkan adalah kalian menyadari kesalahan, dan menghormati fakta bahwa aku mampu mengurus hidupku sendiri, tanpa hinaan atau cemoohan. Ibu Mayang menunduk beberapa saat, menahan emosi yang bercampur antara malu dan kagum. Aku salah besar. Aku terlalu keras padamu, Arini. Kata-kataku selama ini benar-benar menyakiti. Suaranya terhenti, nyaris tercekik oleh perasaan bersalah. Arini menatapnya, tenang tapi tegas. Aku sudah terbiasa menghadapi hinaan, Bu.
Tapi sekarang aku berdiri di sini dengan fakta yang jelas. Aku bukan lagi beban. Aku adalah pemilik perusahaan, dan semua proyek yang kulakukan membuktikan itu. Rian menarik napas panjang, wajahnya memerah. Arini, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa bersalah, tapi juga kagum. Kau benar-benar berbeda dari yang kukira. Arini mengangguk pelan. Yang penting sekarang bukan penyesalan, tapi tindakan nyata. Aku ingin hubungan kita tetap baik, tapi harus berdasarkan rasa hormat dan kesadaran bahwa aku bukan lagi wanita yang bisa diremehkan. Ibu Mayang menatap Arini, wajahnya mulai melunak. Aku akan mencoba memahami. Aku tidak ingin terus membuatmu merasa tertekan. Aku baru menyadari seberapa kuat kau sebenarnya, ucapnya lirih. Arini tersenyum tipis, tapi tetap tegas. Terima kasih, Bu. Aku harap ini menjadi awal baru. Bukan hanya untuk kalian, tapi juga untuk hubungan kita ke depan. Aku bisa mengurus perusahaan, rumah tangga, dan diriku sendiri tanpa kalian merendahkan. Rian duduk kembali, menunduk beberapa saat sebelum menatap Arini. Arini, aku benar-benar menyesal. Selama ini aku terlalu menekanmu, menganggap semua usahamu sepele. Tapi sekarang aku menyadari, kau pantas dihormati. Arini menghela napas panjang, merasakan lega. Konfrontasi pertama ini berjalan lebih baik daripada yang ia bayangkan. Ia tidak hanya menegaskan fakta dan posisi, tapi juga mulai menanamkan kesadaran pada Rian dan Ibu Mayang bahwa sikap mereka sebelumnya tidak benar. Ia melangkah ke meja, menata beberapa dokumen proyek terbaru. Sekarang, aku ingin kita fokus ke depan. Aku ingin membangun perusahaan, rumah tangga, dan hubungan keluarga dengan dasar rasa hormat. Aku tidak ingin kembali ke masa ketika hinaan dan cemoohan mendominasi. Ibu Mayang menatap Arini beberapa detik, kemudian mengangguk pelan. Kau benar. Kita harus berubah, dan mulai melihatmu sebagaimana mestinya. Rian menunduk, wajahnya masih menahan rasa bersalah, tapi ada rasa hormat baru. Aku akan belajar menghormati keputusanmu, Arini. Aku sadar kau bukan lagi wanita yang bisa diabaikan. Arini menatap mereka berdua, senyum tipis kembali muncul, tapi nada tegas tetap terasa. Ini bukan soal balas dendam atau pengakuan semu. Ini tentang fakta. Aku mampu, aku mandiri, dan aku menuntut rasa hormat yang pantas. Malam itu, setelah Rian dan Ibu Mayang pergi ke kamar masing-masing, Arini duduk di ruang kerjanya. Ia menatap dokumen proyek yang baru saja diperlihatkan pada mereka, menarik napas panjang. Konfrontasi pertama berhasil. Rian dan Ibu Mayang mulai menyadari kesalahan mereka, dan Arini berhasil menegaskan posisi dan identitasnya secara tegas. Dari balkon, ia menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Ada perasaan lega, tapi juga kewaspadaan. Hari ini hanyalah permulaan. Langkah-langkah selanjutnya akan menegaskan bahwa Arini bukan hanya mampu membuktikan kekuatannya, tapi juga menyiapkan fondasi bagi perubahan sikap Rian dan Ibu Mayang secara permanen. Dan dalam keheningan malam itu, Arini tersenyum tipis, menyadari satu hal pasti, kekuatan diam-diamnya kini mulai terlihat, dan perjalanan menuju pengakuan penuh atas dirinya baru saja dimulai. Pagi itu, Arini masuk ke ruang keluarga dengan aura tenang namun tegas. Di tangannya, sebuah map berisi dokumen kontrak baru dan laporan keuangan perusahaan yang nilainya signifikan. Rian dan Ibu Mayang duduk di sofa. Wajah mereka tampak was-was, masih terbayang konfrontasi kemarin. Namun Arini tidak peduli. Ia tahu saatnya menunjukkan posisi dan kuasanya secara nyata. Rian, Bu, aku ingin menunjukkan sesuatu, kata Arini, menaruh map di meja. Suaranya tegas tapi tetap terkendali. Ini adalah laporan keuangan terbaru perusahaan, dan kontrak yang baru saja ditandatangani. Aku ingin kalian memahami skala tanggung jawab yang aku pegang. Ibu Mayang menatap map itu dengan mata terbelalak. Ini semua benar-benar milikmu? Kau sudah mengurus semuanya sendiri. Suaranya gemetar, setengah terkejut, setengah tidak percaya. Arini mengangguk. Ya, Bu. Selama ini, aku menjalankan proyek-proyek ini dengan tim yang aku bentuk sendiri. Aku memastikan setiap keputusan finansial dan strategis tepat, tanpa campur tangan siapapun. Sekarang,
Aku ingin kalian melihat kenyataan itu sendiri. Rian menatap Arini, wajahnya pucat. Arini, aku tidak menyangka kau mampu sejauh ini. Semua yang kukira sepele ternyata nyata. Suara Rian bergetar, campuran antara kagum dan malu. Arini tersenyum tipis, menata dokumen di meja. Ini bukan soal menyombongkan diri. Ini fakta. Aku mengelola perusahaan, tanggung jawab finansial, dan strategi sosial dengan baik. Dan aku ingin kalian menyadari satu hal. Kalian tidak lagi memiliki pengaruh untuk mengatur atau meremehkanku. Ibu Mayang menatap Arini beberapa saat, kemudian suaranya meninggi sedikit. Aku tidak percaya. Kau benar-benar mengambil alih kendali? Kau bukan lagi menantu yang bisa kami arahkan. Arini melangkah lebih dekat, menatap mereka dengan mata tegas. Betul. Aku mengambil kendali atas hidupku sendiri. Rian, Bu. Ini termasuk keputusan finansial, profesional, dan sosial. Semua langkah yang kulakukan direncanakan dengan matang, dan aku tidak akan membiarkan hinaan atau pengaruh kalian memengaruhi posisiku lagi. Rian menunduk beberapa saat, menatap dokumen di meja. Arini, aku merasa bersalah. Selama ini aku terlalu menekanmu. Aku tidak menyadari kapasitasmu yang sebenarnya. Arini mengangguk pelan, menahan senyum puasnya. Rian, aku tidak mencari penyesalan. Yang penting sekarang adalah kalian memahami fakta. Aku bukan lagi wanita yang bisa dianggap lemah. Aku memimpin, mengambil keputusan, dan menjalankan tanggung jawab dengan baik. Setelah itu, Arini membuka laptopnya dan menampilkan laporan sosial perusahaan, program CSR terbaru, proyek kemitraan strategis, dan kampanye pemasaran yang sedang berjalan. Ini semua aku koordinasikan sendiri. Aku memutuskan langkah-langkah strategis untuk menjaga hubungan sosial perusahaan, membangun jaringan, dan memastikan reputasi kita tetap kuat. Semua ini menunjukkan bahwa aku tidak lagi bisa dikontrol atau diremehkan. Ibu Mayang menatap layar laptop, wajahnya berubah pucat. Ia tidak bisa menahan rasa kagum dan malu. Arini, kau benar-benar lebih kuat daripada yang kubayangkan. Aku salah menilai selama ini. Arini tersenyum tipis, tapi tetap menatap tajam. Ini bukan soal benar atau salah, Bu. Ini fakta. Aku mengambil kendali, bukan untuk menyinggung siapapun, tapi untuk memastikan aku bisa mandiri dan dihormati. Dan mulai sekarang, aku yang menentukan arah hidupku sendiri. Rian menarik napas panjang, menunduk beberapa detik sebelum menatap Arini. Aku akan belajar menghormati keputusanmu, Arini. Selama ini aku salah menilai. Aku tidak ingin lagi meremehkanmu. Arini menutup laptop dan menyusun dokumen dengan rapi. Ia menatap mereka berdua, tegas tapi tetap tenang. Yang penting sekarang adalah fokus pada masa depan. Aku akan menjalankan perusahaan, membangun reputasi sosial, dan memastikan semua keputusan penting ada di tanganku. Kalian harus memahami bahwa posisi kalian di rumah maupun di lingkungan sosialku tidak lagi bisa memengaruhiku. Ibu Mayang menunduk, wajahnya menahan rasa malu, tapi suara lirihnya terdengar. Aku akan mencoba berubah. Aku tidak ingin terus menghambatmu, Arini. Rian mengangguk pelan. Aku juga. Aku akan belajar menghormati kapasitas dan keputusanmu. Arini menarik napas panjang, merasa lega. Ia tahu langkah ini adalah titik balik. Kuasa finansial dan sosialnya kini terlihat jelas, dan Rian serta Ibu Mayang mulai kehilangan pengaruh mereka atas dirinya. Namun Arini tetap waspada. Ini baru permulaan. Ia menatap lampu kota dari balkon rumah, merasakan energi baru. Semua dokumen, kontrak, dan laporan yang ia tunjukkan hanyalah simbol awal dari kemandirian dan kekuatan yang sesungguhnya. Arini tersenyum tipis, menyadari satu hal pasti. Dari titik ini, setiap langkahnya akan semakin menentukan arah hidup, hubungan, dan posisi yang tak bisa digoyahkan oleh hinaan atau pengaruh orang lain. Malam itu, ia menutup pintu ruang kerja, menatap langit malam, dan merasa lebih bebas dari sebelumnya. Kuasa finansial dan sosial yang kini ia pegang adalah bukti nyata bahwa Arini bukan lagi menantu yang bisa diatur. Ia berdiri di puncak kendali atas hidupnya sendiri, dengan strategi matang untuk langkah-langkah berikutnya yang akan memastikan pengaruhnya tetap kuat dan dihormati.
Arini berdiri tegap di ruang tamu, pandangannya menatap Rian dan Ibu Mayang yang duduk di sofa. Wajah mereka tampak campuran antara syok, malu, dan marah. Udara di rumah terasa panas, tegang, dan penuh emosi yang sudah lama terpendam. Arini menarik napas dalam, menenangkan diri, sebelum berbicara dengan suara tegas namun terkendali. Rian, Bu, cukup sudah. Semua hinaan, semua sikap meremehkan, dan semua perkataan yang menyakitkan tidak akan kubiarkan lagi, kata Arini, menegaskan setiap kata dengan kontrol penuh. Aku sudah terlalu lama menahan sakit dan hinaan kalian, dan hari ini aku menegaskan batasku. Rian menatapnya, bibirnya tercekat. Arini, maksudmu, kau serius? Kau tidak akan memaafkanku? Arini menggeleng, menahan senyum tipis tapi tetap tegas. Ini bukan soal memaafkan atau tidak. Ini tentang batas. Aku bukan lagi wanita yang bisa kalian rendahkan. Aku sudah membuktikan kemandirianku, kekuatanku, dan kemampuanku mengelola hidup sendiri. Dan sekarang, aku harus memastikan batas itu dihormati. Ibu Mayang menatap Arini dengan mata terbelalak. Suaranya gemetar saat mencoba menyela. Arini, tunggu dulu, kau terlalu keras. Jangan sampai keputusanmu ini menghancurkan keluarga. Arini menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandangan kembali ke Rian. Bu, aku menghargai perhatianmu. Tapi ini bukan soal menghancurkan keluarga. Ini soal keadilan dan penghormatan terhadap diriku sendiri. Rian, Ibu, aku sudah memutuskan. Kalian berdua harus pergi dari rumah ini. Aku tidak bisa lagi tinggal dengan orang-orang yang merendahkan dan menghina aku secara terus-menerus. Rian terkejut, wajahnya memerah. Arini, kau tidak bisa. Kau suamiku. Kau tidak bisa mengusirku begitu saja. Arini melangkah mendekat, pandangannya menegaskan ketegasan yang tak tergoyahkan. Ini bukan soal mengusirmu karena marah atau dendam, Rian. Aku melakukannya karena aku harus melindungi harga diriku dan hidupku sendiri. Aku sudah terlalu lama menjadi korban hinaan dan sikap meremehkan. Aku tidak akan membiarkan itu berlanjut, baik dari suamiku maupun dari ibumu. Ibu Mayang menghela napas, wajahnya pucat. Arini, kau benar-benar tidak akan berubah pikiran. Arini mengangguk pelan, menahan senyum tipis. Tidak, Bu. Ini adalah keputusan yang harus diambil. Aku sudah menyiapkan segalanya agar rumah dan hidupku tetap berjalan lancar. Aku akan memastikan semuanya baik tanpa kalian di sini. Rian berdiri, wajahnya campur emosi, marah, malu, dan bingung. Ini tidak adil. Aku suamimu, kau tidak bisa memutuskan segalanya sendiri. Arini tetap tenang, menatap Rian langsung. Ini bukan soal mengatur hidupmu. Ini soal aku mengambil kendali atas hidupku sendiri. Aku menegaskan batasku, dan aku menuntut rasa hormat. Jika kalian tidak bisa menghormati itu, maka kalian harus pergi. Ibu Mayang menatap Arini dalam diam, kemudian suaranya lirih terdengar. Arini, aku mengerti. Kau benar. Selama ini aku terlalu keras dan meremehkanmu. Arini mengangguk, menahan senyum tipis. Terima kasih, Bu. Tapi ini bukan soal pengakuan atau penyesalan. Ini tentang fakta bahwa aku mampu berdiri sendiri, mengatur hidup, dan menjaga harga diriku. Rian menunduk, wajahnya memerah, menyadari aura tegas dan kendali Arini tidak bisa digoyahkan. Ia tahu pertarungan ini sudah selesai. Wanita yang ia anggap lemah kini berdiri lebih kuat dan mandiri. Baiklah, Arini, kata Rian akhirnya. Suaranya serak. Aku pergi. Aku akan mengambil barang-barangku. Ibu Mayang menatap Arini, masih menahan rasa malu. Aku juga akan pergi. Kau benar, Arini. Aku harus belajar menghormati dirimu. Arini berdiri di tengah ruang tamu, menatap pintu. Rasa lega mulai mengalir, meski berat. Ia tahu keputusan ini penting, menegaskan batas, harga diri, dan kemandirian secara nyata. Rian berjalan menuju kamar untuk mengambil barang-barangnya. Wajahnya masih campur emosi, marah, malu, dan tersadar akan kesalahan selama ini. Ibu Mayang mengikuti, diam-diam menunduk, menyadari kesalahan dan kekuatan menantunya.
Setelah keduanya keluar, Arini berdiri di ruang tamu yang kini sunyi, menarik napas panjang. Rumah ini sekarang aman, kendali ada di tangannya, dan batas jelas sudah ditegakkan. Ia tersenyum tipis, menatap lampu kota dari balkon, merasakan energi baru. Kekuatan dan kemandiriannya kini nyata, tak bisa diganggu oleh hinaan atau pengaruh siapapun. Arini tahu langkah ini adalah simbol akhir dari masa lalu yang penuh hinaan sekaligus awal baru. Rumah, perusahaan, dan hidupnya kini sepenuhnya di tangannya. Semua yang terjadi adalah bukti bahwa ia bukan lagi beban, melainkan kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Malam itu, Arini duduk di ruang kerja, menutup pintu, menatap dokumen yang baru saja ia siapkan. Dari sini, kehidupan baru yang bebas dari hinaan dan penuh kendali menantinya. Sebuah langkah tegas menuju masa depan yang mandiri dan dihormati. Pagi itu, rumah yang dulu ramai dengan hinaan dan ketegangan kini terasa sunyi. Rian dan Ibu Mayang sudah pergi dari rumah Arini, meninggalkan kekosongan yang aneh sekaligus menenangkan. Arini duduk di ruang kerja, memeriksa laporan perusahaan terbaru. Wajahnya tenang namun penuh kepuasan. Semua yang dulu menjadi beban kini berubah menjadi kekuatan yang nyata. Sementara itu, Rian dan Ibu Mayang berada di sebuah apartemen sewaan yang sempit. Suasana terasa mencekam. Barang-barang mereka yang dulu mewah kini terbatas, dan rasa nyaman yang selama ini mereka nikmati hilang begitu saja. Rian menatap Ibu Mayang, wajahnya merah karena malu dan frustrasi. "Bu, ini benar-benar berat. Aku tidak menyangka kita akan begini." Ibu Mayang menunduk, tangannya menggenggam kain tas kecil yang mereka bawa. Aku juga tidak menyangka. Semua yang dulu kita anggap pasti, sekarang lenyap begitu saja. Arini, ternyata, dia benar-benar lebih kuat dari kita," ucapnya lirih, suara penuh penyesalan. Rian menatap jendela, melihat sinar matahari yang masuk ke ruangan kecil itu, rasanya seperti mencibir mereka. Segala kesombongan dan hinaan yang pernah mereka lontarkan kini berbalik menjadi pelajaran pahit. "Selama ini aku terlalu sombong, terlalu meremehkan Arini. Dan sekarang, kita kehilangan semuanya," katanya, suara bergetar karena marah dan malu. Di sisi lain kota, Arini menandatangani kontrak baru, proyek yang lebih besar dari sebelumnya. Telepon berdering, klien besar menanyakan progres proyek, dan timnya bekerja dengan lancar. Setiap tindakan Arini menunjukkan kemandirian dan kemampuan yang selama ini diremehkan. Ia tersenyum tipis, menatap dokumen di depannya. Hari ini, semua bukti nyata bahwa keputusan tegasnya, mengusir Rian dan Ibu Mayang, adalah langkah yang benar. Rian dan Ibu Mayang mencoba mencari pekerjaan dan peluang baru, tetapi reputasi mereka sebagai keluarga yang sombong dan meremehkan orang lain menjadi penghalang. Beberapa tawaran ditolak karena mereka dikenal suka mengatur dan menghina. Ibu Mayang menunduk saat menelepon salah satu calon klien. "Maaf, kami tidak bisa bekerja sama." Suaranya terdengar patah, malu, dan penuh penyesalan. Rian menatap ibunya, wajahnya menyesal. "Bu, kita dulu merasa berkuasa, tapi sekarang segalanya hilang. Semua yang kita punya, semua kenyamanan, lenyap begitu saja," katanya, suara penuh frustrasi. Ibu Mayang hanya mengangguk, menahan air mata. "Kita salah menilai Arini. Selama ini kita mengira dia lemah. Tapi ternyata kita yang kalah. Kita kehilangan segalanya karena kesombongan dan hinaan kita sendiri," ucapnya lirih. Sementara itu, Arini menerima kabar bahwa proyek baru yang ia tangani berhasil mendapatkan pengakuan besar dari media bisnis. Namanya disebut sebagai CEO muda yang cerdas dan penuh strategi. Semua ini terjadi tanpa campur tangan Rian dan Ibu Mayang, bahkan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Arini kini hidup dengan penuh kendali, kekuatan finansial, dan pengaruh sosial yang stabil. Di pagi yang sama, Rian dan Ibu Mayang mencoba menyusun kembali hidup mereka. Apartemen kecil itu terasa dingin dan sunyi. Mereka sadar, semua harta, semua status sosial yang dulu mereka nikmati, hilang begitu saja karena kesombongan dan ketidakmampuan mereka menghormati Arini. Rian duduk di sofa, menatap langit dari jendela apartemen. Arini, dia bukan hanya kuat, tapi juga cerdas. Semua yang kita hina, semua yang kita remehkan, kini menjadi kekuatannya, katanya pelan, suara penuh penyesalan.
Ibu Mayang menatap anaknya, kemudian menunduk dalam-dalam. Aku terlalu keras, terlalu sombong. Semua yang kita punya hilang karena kita tidak menghargai Arini. Dia benar-benar layak atas apa yang dia capai, ucapnya, suara lirih dan penuh kesadaran. Sementara itu, Arini menutup telepon setelah membahas strategi ekspansi perusahaan. Ia menatap langit sore dari balkon rumahnya, merasa lega dan bangga. Setiap keputusan, setiap tindakan yang diambil diam-diam, kini membuahkan hasil. Tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi pengaruh buruk dari Rian dan Ibu Mayang. Segala kenyamanan, kekuasaan, dan stabilitas kini ada di tangannya. Arini menarik napas panjang, menatap kota yang bersinar di malam hari. Kehidupan yang dulu terasa berat kini berubah total. Rian dan Ibu Mayang kehilangan segalanya karena kesombongan mereka, sementara Arini semakin mandiri, dihormati, dan sukses. Ia tersenyum tipis, menyadari satu hal pasti, kekuatan sejati datang dari kemandirian, keputusan tegas, dan keberanian mengambil langkah yang sulit namun benar. Malam itu, di rumah yang kini sunyi tanpa hinaan, Arini duduk di ruang kerjanya, menatap dokumen dan proyek yang sedang berjalan. Ia tahu perjalanan hidupnya akan terus maju, tetapi satu hal jelas, Arini sudah memenangkan pertempuran terbesar, mengubah hinaan menjadi kekuatan, dan melihat orang-orang yang dulu meremehkannya kehilangan segalanya. Sore itu, Arini duduk di balkon rumahnya, menatap matahari yang mulai tenggelam di balik gedung-gedung kota. Angin malam yang sejuk mengusap wajahnya, membawakan aroma kebebasan yang telah lama ia nantikan. Setelah semua yang terjadi, hinaan, cemoohan, pengkhianatan, dan konflik, akhirnya ia bisa bernapas lega, menikmati hidup tanpa bayang-bayang rasa takut atau hinaan. Ia menatap kota di bawahnya, cahaya lampu yang berkelap-kelip seolah menari-nari, menandai babak baru dalam hidupnya. Semua yang dulu terasa berat kini telah berubah menjadi pelajaran dan kekuatan. Arini menarik napas dalam, menutup mata sejenak, membiarkan ketenangan mengalir ke seluruh tubuhnya. Selama ini aku terlalu lama menahan diri, terlalu sering mengalah demi orang lain yang tidak menghargai, gumamnya pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Suara hatinya terdengar jelas. Harga diri tidak bisa ditawar. Kemandirian adalah hak setiap orang, dan keberanian untuk mengambil langkah tegas adalah fondasi hidup yang sejati. Di ruang kerja, dokumen-dokumen proyek baru menunggu untuk ditandatangani. Arini mengatur ulang prioritas dan strategi, menata setiap langkah dengan rapi. Ia tersenyum tipis, sadar bahwa setiap keputusan yang ia ambil selama ini, termasuk menghadapi Rian dan Ibu Mayang, mengambil kendali atas rumah dan perusahaan, bukan hanya membentuk karirnya, tapi juga membentuk karakter dan kekuatannya. Arini menoleh sejenak pada foto di meja kerjanya. Foto itu menunjukkan dirinya bersama tim perusahaan. Senyum bangga terpancar dari wajahnya. Ia tersenyum, mengingat bagaimana ia memulai semuanya diam-diam, tanpa pamrih, dengan tekad membuktikan bahwa hinaan bukan penentu harga diri seseorang. Semua usaha, semua kerja keras, kini membuahkan hasil nyata, posisi, kemandirian, dan pengakuan yang selama ini ia impikan. Angin sore mengibaskan rambutnya, membawa perasaan damai yang selama ini sulit dirasakannya. Arini menutup mata lagi, membiarkan semua kenangan pahit menjadi bagian dari perjalanan hidup yang kini ia hargai. Setiap hinaan, setiap kata-kata merendahkan, kini berubah menjadi motivasi dan pelajaran berharga. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan tentang membalas dendam, tetapi tentang tetap tegas, mandiri, dan menghormati diri sendiri. Ia membuka laptop, membaca laporan terbaru proyek yang sedang berjalan. Semua angka menunjukkan pertumbuhan, semua klien memberikan umpan balik positif. Arini tersenyum, mengetahui bahwa kerja kerasnya tidak sia-sia. Ia mengatur jadwal tim, menyiapkan strategi baru, dan memastikan semua langkah yang diambil akan membawa perusahaan lebih maju. Semua ini, ia lakukan dengan kepala tegak, tanpa ada rasa takut atau keraguan. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Pesan dari salah satu mitra bisnis masuk, memuji kepemimpinannya yang cerdas dan tegas. Arini tersenyum tipis, membaca setiap kata dengan penuh kepuasan. Ia sadar, penghargaan dan pengakuan tidak datang dari mereka yang meremehkan, tetapi dari mereka yang melihat kemampuan dan hasil nyata. Arini menatap langit yang mulai gelap, bintang-bintang muncul satu persatu.
malam ini terasa berbeda. Tidak ada rasa sakit, tidak ada hinaan, tidak ada bayangan orang-orang yang dulu membuatnya merasa rendah. Yang ada hanyalah kedamaian dan rasa bangga atas perjalanan hidup yang berhasil ia lalui dengan tegas dan mandiri. Ia menarik napas panjang, menutup laptop, dan menatap balkon. Angin malam membawa aroma baru, kebebasan. Arini menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari pengakuan terhadap diri sendiri, dari keberanian untuk mengambil langkah sulit, dan dari ketegasan menjaga harga diri. Ia tersenyum tipis, perasaan lega memenuhi seluruh dirinya. Sekarang aku bebas, bisiknya pelan. Bebas dari hinaan, bebas dari ketergantungan, bebas dari bayang-bayang masa lalu. Aku tahu siapa diriku, aku tahu kekuatanku, dan aku tahu batas yang harus dijaga. Arini menutup mata sejenak, merasakan seluruh perjalanan hidupnya. Dari perempuan yang dianggap lemah, hinaan demi hinaan yang diterima, hingga menjadi sosok yang kuat, mandiri, dan dihormati. Semua langkah, semua keputusan, membawanya ke titik ini, kehidupan yang utuh, stabil, dan penuh kendali. Ia membuka mata, menatap kota yang berkilau di malam hari. Setiap cahaya seakan menandai langkah-langkahnya. Setiap bangunan tinggi mengingatkan akan tanggung jawab dan kekuatan yang kini ia pegang. Arini tersenyum tipis, menyadari satu hal pasti, hidup yang bebas dan bahagia tidak diberikan, tetapi dibangun melalui keberanian, kemandirian, dan ketegasan untuk menjaga harga diri. Malam itu, Arini duduk di balkon rumahnya, menatap langit, membiarkan ketenangan menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia menutup tangan yang memegang gelas teh hangat, menarik napas panjang, dan tersenyum. Perjalanan panjangnya telah mencapai titik puncak, dan meskipun hidup selalu bergerak maju, satu hal jelas, Arini kini benar-benar merdeka, secara hati, pikiran, dan kehidupan. Dengan perasaan damai dan lega, Arini menatap lampu kota yang berkelap-kelip, membiarkan malam menyelimuti dirinya. Ia tahu, masa depan ada di tangannya, dan ia siap menghadapi semua tantangan dengan kepala tegak, hati mantap, dan kekuatan yang tidak tergoyahkan. Perjalanan Arini mengajarkan kita satu hal penting, harga diri, kemandirian, dan keberanian untuk mengambil keputusan yang sulit adalah kunci untuk hidup yang bermakna. Jangan biarkan hinaan, prasangka, atau orang lain menentukan nilai dirimu. Fokuslah pada kemampuanmu sendiri, bangun kehidupan dengan integritas, dan tegaskan batas yang sehat untuk dirimu. Ingat, kekuatan sejati muncul dari keberanian untuk tetap tegas dan mandiri, meskipun itu berarti mengambil jalan yang berat. Semoga kisah ini memberi inspirasi dan kekuatan bagi setiap orang yang sedang menghadapi tantangan atau rasa direndahkan. Teruslah percaya pada dirimu, hargai dirimu, dan berani melangkah untuk hidup yang lebih baik. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Tetap kuat, mandiri, dan penuh percaya diri. Berikut contoh hoax pembuka cerita dalam satu kalimat 3 baris. Dihina, beban, di depan umum oleh suami dan mertua. Aku tersenyum di balik air mata, menyimpan rahasia besar. 1 hari kemudian, mereka syok saat kenyataan terungkap.